Markus pasal 15. Yesus di hadapan Pilatus. Ayat 1, pada pagi hari itu, imam-imam kepala dengan segera mengadakan rapat dengan tua-tua, dan ahli-ahli Taurat dan segenap Sanhedrin, lalu mereka mengikat Yesus, membawanya pergi dan menyerahkannya kepada Pilatus. Maka Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Lalu ia menjawab dan berkata kepadanya, "Engkau mengatakannya." Lalu imam-imam kepala menuduh dia tentang banyak hal, tetapi ia tidak menjawab apapun. Dan Pilatus kembali bertanya kepadanya, katanya, "Tiadakah engkau menjawab apapun? Lihatlah berapa banyak perkara yang mereka saksikan melawan engkau." Tetapi Yesus tetap tidak menjawab apa-apa, sehingga Pilatus heran. Yesus dan Barnabas. Ayat 6, pada setiap hari raya, Pilatus melepaskan bagi mereka seorang tahanan, siapapun yang mereka minta. Maka adalah seorang yang bernama Barabas, yang sudah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan, dan yang dibelenggu bersama-sama dengan para pemberontak itu. Lalu orang banyak itu dengan berteriak keras, mulai meminta dia berbuat seperti biasanya bagi mereka. Tetapi Pilatus menjawab mereka katanya, "Maukah kamu saya melepaskan raja orang Yahudi ini bagimu?" Sebab ia mengetahui, bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan dia oleh sebab iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak itu, supaya lebih baik ia melepaskan Barabas bagi mereka. Dan Pilatus menjawab lagi dan berkata kepada mereka, "Lalu apakah yang kamu kehendaki supaya saya perbuat kepadanya, yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Maka mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Kemudian Pilatus berkata kepada mereka, "Mengapa? Kejahatan apa yang sudah dilakukannya?" Tetapi mereka berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia!" Tetapi oleh sebab Pilatus ingin menyenangkan orang banyak itu, ia melepaskan Barabas bagi mereka. Dan setelah menyesah dia, ia menyerahkan Yesus supaya disalibkan. Prajurit-prajurit mengolok-olok Yesus. Ayat 16, lalu prajurit-prajurit membawa dia ke dalam balai yang disebut Praetorium, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Lalu mereka mengenakan kepadanya jubah ungu, dan menganyamkan suatu mahkota dari duri, serta memasangnya di atas kepalanya. Dan mereka mulai memberi salam kepadanya, "Daulat Raja orang Yahudi." Lalu mereka memukul kepalanya dengan sebatang buluh dan meludahi dia, dan berlutut menyembahnya. Yesus disalibkan. Ayat 20, dan setelah mereka mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya, lalu mengenakan pakaiannya sendiri kepadanya, dan membawanya keluar untuk menyalibkan dia. Lalu mereka memaksa seorang yang lewat di situ, yaitu Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang datang dari ladang, untuk memikul salibnya. Maka mereka membawa dia ke tempat yang bernama Golgota, yang diterjemahkan artinya, tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum air anggur yang dicampur dengan mur, tetapi ia tidak menerimanya. Maka sesudah mereka menyalibkan dia, mereka membagi jubahnya dengan membuang undi ke atasnya, menentukan apa yang menjadi bagian masing-masing. Maka pada jam 3, mereka menyalibkan dia. Dan tulisan tentang tuduhan ke atasnya, ditulis di atasnya, Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi diolok dan dihinakan. Ayat 27, dan mereka menyalibkan dua perampok bersama-sama dengan dia, satu di sebelah kanannya, dan satu di sebelah kirinya. Maka Alkitab pun genaplah, yang mengatakan, ia dihitung sama dengan orang-orang fasik. Maka mereka yang melewatinya menghujat dia, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata, "Hai, engkau yang meruntuhkan bait Allah dan membangunkannya dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, dan turunlah dari salib." Demikian juga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mengolok-olok, serta berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain diselamatkannya,
tetapi ia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Biarlah Kristus, Raja Israel itu sekarang turun dari salib, supaya kami boleh melihat dan percaya, juga mereka yang disalibkan dengan Dia menghinakan Dia. Yesus mati di salib. Ayat 33, maka ketika tiba jam 6, kegelapan datang meliputi seluruh daerah itu sampai jam 9. Dan pada jam 9, Yesus berteriak dengan suara yang keras, katanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang diterjemahkan artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Dan beberapa dari antara mereka yang berdiri di dekatnya, ketika mereka mendengarnya, berkata, lihatlah, ia memanggil Elia. Lalu seseorang berlari, dan mengisi sebuah bunga karang penuh dengan cuka, lalu menaruhnya di atas sebatang buluh dan memberikan kepadanya untuk diminum. Tetapi yang lain berkata, biarkanlah ia sendirian, marilah kita lihat, apakah Elia akan datang untuk menurunkan dia. Lalu Yesus berteriak dengan suara yang keras, dan menyerahkan rohnya. Maka tirai bait Allah terbelah dua dari atas ke bawah. Dan ketika kepala pasukan, yang berdiri di hadapannya, melihat bagaimana ia berteriak sedemikian rupa dan menyerahkan rohnya, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah putra Allah. Adalah juga di sana perempuan-perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus yang kecil, dan Yoses, dan Salome, yang juga mengikut Yesus dan melayani Dia, ketika Yesus di Galilea, dan banyak perempuan lain yang naik dengan Dia ke Yerusalem. Yesus dikuburkan dalam kuburan Yusuf. Ayat 42, dan setelah petang tiba, karena hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari sebelum Sabat. Datanglah Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis yang terhormat, yang juga sedang menunggu kerajaan Allah, dengan berani masuk menghadap Pilatus, dan meminta tubuh Yesus. Maka Pilatus pun heran kalau ia sudah mati, lalu dipanggilnya kepala pasukan, dan bertanyalah ia kepadanya apakah ia sudah lama mati. Dan sesudah ia mengetahuinya dari kepala pasukan itu, diberikannya tubuh itu kepada Yusuf. Maka Yusuf pun membeli kain lenan halus, lalu menurunkan dia dan membungkusnya dengan kain lenan itu, lalu membaringkan dia di dalam kuburan yang dipahat di dalam batu bukit, kemudian menggulingkan sebuah batu di muka pintu kubur itu. Maka Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses, melihat di mana ia telah dibaringkan.